Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sukses? Sangat sekali pagi ini. Hari ini hari apa? Mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita mulai dengan berdoa. Sebelumnya buku pun mau tanya, hari ini tadi siapa yang berangkat terlebih dahulu? Nomor 1, Mas Rafa. Silakan Mas Rafa memimpin doa. Silakan Mas Rafa. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau presentasi terlebih dahulu ya. Mas Akmal hadir? Anahata? Joda? Mas Rini? Mas Aldi? Jijan? Mbak Sila? Rafa? Rafa? Naila? Yang terakhir Mas Sharon hadir? Hadir. Berarti semuanya berangkat hari ini, betul? Anak-anakku semuanya, hari ini kalian berangkat dengan suasana yang cerah, betul tidak? Dari rumah berangkat naik apa? Diantar. Anak-anakku, ketika kalian berangkat dari rumah, ya kan, diantar ke sekolah untuk apa? Mencari ilmu, untuk belajar, untuk memulai pagi hari ini agar kalian siap untuk belajar. Belajar itu kan memerlukan fokus, ya kan? Memerlukan konsentrasi. Untuk mau ajak kalian untuk melatih konsentrasi kalian agar kalian siap untuk belajar. Caranya adalah dengan bermain dengan kedua jari tangan kalian, tapi memerlukan konsentrasi mata dan otak. Caranya seperti ini. Kalian punya dua tangan punya diangkat semua, ya kan? Tangan yang kanan membentuk pistol, tangan yang kiri membentuk tanda damai. Kita arahkan pistolnya ke tanda yang damai, ya kan? Nanti kita akan ubah bentuknya, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Kamu beri contoh dulu ya. Tembak, dor, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Bisa tidak? Bisa. Coba ya, saya lagi ya. Tembak dulu, dor. Kita ubah. Yang ini ditembak, yang ini dor. Lagi. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Tapi harus cepat. Yuk. Tembak, dor. Tembak, dor.
satu komponen dalam ekosistem. Namanya apa ini? Kalian amati tumbuhan yang ada di pot ini, ya kan? Coba kalian amati tumbuhan yang ada di sini. Ini tumbuhan, ya kan? Ini juga tumbuhan. Tapi berbeda tidak? Beda. Ini tumbuhan yang ini tumbuhan yang Mati. Kasihan tidak yang mati? Kasihan. Kenapa dia bisa mati? Karena Karena kekurangan makanan. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan dan makanan. Oke? Kita akan membahas tentang tumbuhan dan makanan. Benar ya? Kalian coba amati kedua itu, perbedaannya seperti apa? Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelihatan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan. Yang pertama adalah kalian peserta didik dapat menganalisis pengertian dari rantai makanan. Harus benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis komponen di dalam rantai makanan. Yang ketiga, kalian dapat memecahkan teka-teki silang. Wah, aku teka-teki silang? Tahu. Memecahkan teka-teki silang tentang rantai makanan. Dan yang keempat yaitu kalian dapat memisahkan peran dari masing-masing komponen dalam rantai makanan secara benar. Untuk menuju ke sana, Bubut mau mengawali dengan video. Aku punya sebuah video yang menarik sekali. Mau lihat? Mari kita lihat video yang sangat menarik. Semuanya perhatikan. Halo semuanya, sudah siap untuk hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan makan. Ayo, siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernah kamu melihat seekor kucing belajar atau anak serangga? Nah, itu artinya anak kecil dari rantai makanan. Hari ini
disebut produsen itu apa sih? Produsen adalah segala hal, ya kan, yang menghasilkan sendiri. Berarti tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Karena tumbuhan disebut produsen. Terus yang kedua adalah konsumen. Apa saja itu konsumen? Konsumen yang pertama yang memakan produsen, ya tidak? Yang memakan produsen. Biasanya apa? Belalang. Jenisnya apa belalang? Herbivora. Terus ada konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 tadi. Berarti dia sudah karnivora. Lalu konsumen tingkat 3 ya ular. Karnivora. Dan yang terakhir konsumen tingkat 4 kalau ada bisa contoh. Ya elang berarti konsumen tingkat 4. Dia karnivora atau herbivora? Karnivora. Dan nanti elang menjadi apa? Menjadi dia menjadi bangkai dan menjadi kawan. Nah, apabila tumbuhan itu mati bagaimana, Ca? Apa yang akan terjadi kalau tumbuhan itu mati? Apa yang akan terjadi apabila tumbuhan mati? Tumbuhan mati, kalau produsennya tidak ada, berarti yang lainnya tidak mati. Nah, di sini buku punya materi makanan siapa makan siapa. Petualangan makanan di alam. Nah, apa sih rantai makanan? Seperti tadi yang telah dijelaskan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? 1, 2, 3. Ketiga makhluk hidup ini butuh makan tidak? Butuh. Di sini ada contoh. Contoh sederhana, ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan apa dimakan? Rantai makanan. Nah, ini menjawab tentang apa itu tanaman. Tanaman adalah produsen. Produsen merupakan pabrik makanan alami. Produsen bisa menciptakan makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dinamakan produsen. Kebanyakan tumbuhan merupakan produsen. Proses pembuatan makanan disebut kalian melihat di sana, ya kan? Di luar sana ada banyak komponen. Komponen itu semua mengalami yang namanya fotosintesis. Proses pembuatan makanan. Fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Tumbuhan itu hebat. Mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air,
kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan. Menjadi tumbuhan itu apa? Produsen. Nah, kenapa namanya rantai makanan? Rantai itu kan betul ya saya? Tumbuhan, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4 kalau ada. Lalu kemudian dia mengurai, terus langsung jadi tanaman lagi. Tanaman gunakan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Maka disebut rantai makanan karena dia muter. Iya tidak? Jaring-jaring makanan, yaitu rantai makanan yang terhubung yang tadi Bu sebutkan. Kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yaitu untuk membuat ekosistem logis stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Ada banyak sekali mau tidak memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Contoh rantai makanan yang ada di kita. Ada rumput dimakan, belalang dimakan, apa dimakan, apa dimakan, tulang terurai. Diurai siapa? Bakteri, dekomposer. Maka dia menjadi tumbuhan. Rantai makanan yang ada di laut, ya ada fitoplankton yang tidak kelihatan. Terus kemudian ada zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh paus. Paus ketika sudah mati dia akan terurai lagi menjadi fitoplankton. Betul? Nah, setiap makhluk hidup itu akan saling berketergantungan. Kalian amati diri kalian sendiri saja. Kalian berketergantungan dengan makanan. Kita betul? Yang kalian keluar dari alam. Alam memproduksi makanan dimakan oleh kalian. Jika salah satu bagian terganggu, maka seluruh rantai makanan akan berpengaruh. Semuanya rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan dan kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi teman-teman, kita telah belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap terjaga. Dari pemaparan penyampaian buku, apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena sudah berkelompok, kita dari kemarin sudah berkelompok terus ya saya. Maka kelompoknya tetap ini saja, Bu akan membagikan tugas kelompok. Nanti silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Untuk memiliki tugas kelompok, ya. Jadi nanti akan membagikan. Silakan kalian berunding, dikerjakan dengan teman sekelompoknya. Tidak perlu untuk meminta bantuan teman dari kelompok lain. Kalau ada hal yang belum bisa ditanya, belum bisa dipahami atau mau ditanyakan, silakan tanya ke buku. Kelompoknya Mas Deda, kelompoknya Mas Aldi, kelompoknya Mbak Sila, dan kelompoknya Mbak Naila. Silakan kalian amati dulu, persiapkan alat tulisnya, kemudian tuliskan nama dari anggota kelompok. Kelompok 1 Mas Yuda, kelompok 2-nya Mas Aldi, kelompok 3 Mbak Sila, kelompok 4 Mbak Naila. Setelah itu Bu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan. Sudah? Ya, sekarang perhatikan buku di depan. Ditulis kelompoknya saja, kelompok
ada yang rumput bawa di depan. Sama tidak dengan punya kalian? Sama. Sama tidak? Sama. Di sini ada apa ini? Ada gambar apa ini? Gambar teka-teki silang, ya kan? Kalian harus mengerjakan teka-teki silang ini. Ada 10 soal, ya kan? 4 mendatar dan 6 menurun. Silakan kalian tulis jawabannya di kotak yang ada di atasnya. 1 kotak, 1 huruf. Paham? Paham? Bisa? Bisa. Untuk yang berikutnya, ya kan? Di sana buku telah memberi kalian rantai makanan. Kalian bisa melihat gambar itu dengan jelas? Tahu itu gambar namanya apa? Tahu perannya sebagai apa? Peran sebagai produsen, konsumen, proposan, pengurai. Tahu? Yang mana perannya tahu? Kalian tulis, ya kan, nomornya. Terus kemudian kamu tulis apa itu yang ada di gambar itu? Namanya apa? Kemudian dituliskan peran yang di dalam ekosistem sebagai apa? Bisa? Silakan dikerjakan, berdiskusi bersama kelompoknya.
Sudah belum? Sudah? Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, Bunda mau minta ada perwakilan dari kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk mempresentasikan hasilnya, ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah. Nah, untuk mengawali presentasi, mari kita kalau kamu di situ mainan terus, langsung mainan depan lo ya. Ya, main depan aja ya. Main depan aja ya. Mau pengacara untuk beri tepuk. Tepuk semangat. Boleh ya, kelompok yang silakan ada yang maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan yang mau maju ke depan. Saya. Saya silakan disampaikan. Sekarang kita bahas bersama-sama. Ayo semuanya dilihat tekan
Makhluk hidup pemakan daging. Makan daging apa? Karnivora. Karnivora. Betul. Apa artinya? Dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen. Produsen. Ya kan? Betul tidak? Selanjutnya. Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Apa kalau lebih memakan tumbuhan? Herbivora. Herbivora. Betul? Betul. Oh, selanjutnya. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Apa namanya? Konsumen. Konsumen. Selanjutnya. Hasil penguraian dekomposer yang membuat tanah menjadi subur. Apa? Humus. Humus. Makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer. Jamur. Jamur. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Selamat tepuk tangan untuk kelompok ini. Tapi istilahnya sudah betul semua atau ada yang salah? Ada yang salah? Kelompok 2 tidak ada yang salah, kelompok 1 ada yang salah? Ada yang salah tidak? Tidak ada yang salah. Sekarang teka-teki silangnya dibalik. Set, dibalik. Nah, rantai makanan. Ada yang mau presentasi ke depan? Silakan. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasi ke depan. Rantai makanan. Mbak Naila sama Mas Sharon, silakan Mbak Naila dan Mas Sharon. Perhatikan gambar. Tuliskan nama makhluk hidup dan perannya dalam ekosistem pada tabel di bawah. Oke, gambar yang pertama kalian melihat gambar apa di sana? Padi. Padi. Kalian semua sudah melihat gambar padi? Lihat. Makhluk hidupnya namanya padi. Perannya dalam ekosistem apa? Produsen menghasilkan makanan sendiri. Produsen menghasilkan makanan sendiri. Betul atau salah? Oh, terus selanjutnya. Makhluk hidup kedua adalah tikus. Peran dalam ekosistemnya adalah konsumen tingkat 1. Ya. Pemakan produsen. Makhluk hidup ketiga adalah ular. Peran dalam ekosistem adalah konsumen tingkat 2. Pemakan konsumen tingkat 1. Makhluk hidup keempat adalah elang. Peran dalam ekosistemnya adalah konsumen tingkat 3. Pemakan konsumen tingkat 2. Makhluk hidup kelima adalah jamur. Peran dalam ekosistemnya adalah pengurai. Sudah? Apakah ada pertanyaan atau ada yang berbeda dari yang disampaikan oleh kelompok 4? Dan semuanya sama? Sama. Tapi gambar yang pertama apa di sana? Padi. Apa ini yang kuning-kuning? Padi. Padi dimakan? Padi padi sebagai apa? Produsen. Dimakan oleh? Terus sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Terus dimakan? Nah, terus ular sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Ular dimakan? Ular sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Elang menjadi? Jamur. Kok bisa elang menjadi jamur? Elang diuraikan. Kemudian dia menjadi jamur. Ada yang berbeda atau semuanya sama? Sama. Terima kasih kelompok 4. Selamat beri tepuk tangan semuanya. Dari tugas kelompok yang telah diberikan ini, apakah ada kesulitan?
memberikan kalian 10 soal pilihan ganda. Kalian silakan tulis nama dan nomor absennya yang ada di pojok kanan atas. Ditulis nama dan nomor absen, jangan lupa. Setelah itu dikerjakan dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nanti kalau sudah dikembalikan lagi ke buku, ya kan? Nanti biar buku dapat menilai pengetahuan kalian sejauh mana sih pahamnya. Satu ya. Silakan ditulis nama dan nomor absennya. Kerjakan secara sendiri, masih tidak nyaman. Duduk baru dikerjakan. Nah, kalau mejanya kejauhan dan didekatkan kursinya, bukan mejanya yang ditarik. Silakan dikerjakan secara mandiri. Nah, kelompoknya bukan ya, untuk menilai.
Ada yang sudah selesai? dikoreksi. Yang lainnya sebelum mengumumkan di depan silakan dikoreksi terlebih dahulu ya.
yang belum selesai tidak perlu buru-buru. Ini kalian sudah dijelaskan ya, ada rantai makanan di hutan, ada rantai makanan yang ada di laut, ada rantai makanan yang ada di kebun. Kebun sama hutan bedanya apa aja? Ada rantai makanan yang di sawah juga. Kebun, sawah, hutan bedanya apa? Jadi kalian mengerjakan nomor 10, rantai makanan yang mungkin terbentuk dari ekosistem hutan. Hutan loh ya. Apakah ada tumbuhan cabai? Tidak. Apakah ada fitoplankton? Tidak. Apakah ada padi? Tidak. Apakah ada tumbuhan semak? Ada. Ayo, selesai nomor 10 yang salah. Iya. Iya. Lalu kemudian di nomor 8 di sini, ya kan? Ada gambar rantai makanan. Tapi satu hewan bisa dimakan oleh banyak. Satu populasi hewan dapat dimakan oleh banyak populasi hewan. Betul? Pada nomor 8. Betul tidak? Berdasarkan gambar di atas, apabila populasi burung pipit. Burung pipit itu memakan apa aja? Oh iya, serangga. Ulang, betul sekali. Apabila populasi burung pipit berkurang, maka akan mengakibatkan burung pipitnya berkurang. Apa yang akan terjadi dengan ulat? Bertambah. Setelah burung pipit dimakan apa? Kalau populasi burung pipitnya berkurang, maka ulatnya gimana? Gak punya makanan, maka ulatnya juga akan berkurang. Yang bertambah adalah ulatnya, ya kan? Karena tidak ada yang makan kan? Yang berkurang adalah ya, yang senyum-senyum itu pasti salah, tapi nggak apa-apa. Ini akan menuntut koreksi, ya kan? Akan menuntut koreksi nanti. Anak-anak, hari ini kita telah membahas tentang memakan dan dimakan, ya kan? Dari pembelajaran hari ini, dari mulai kalian awal tadi lalu kemudian melihat apa tadi tayangan? Tayangan apa? Video sampai dengan mengerjakan soal. Apakah hari ini senang? Gembira? Apakah kalian mendapatkan ilmu? Apa? Itu apa? Apa? Tentang apa tadi? Tentang produsen, konsumen, pengulai, kemudian contoh-contoh rantai makanannya. Ada rantai makanan yang ada di hutan, terus ada rantai makanan yang ada di terus rantai makanan yang ada di gimana lagi? Ada rumput, gimana lagi? Padi, salah, ya kan? Dari tadi yang kamu jelaskan, yang telah kalian lihat, yang telah kalian kerjakan, apakah ada kesulitan? Ada. Yang mana kesulitannya? Yang nomor 8. Tapi soal nomor berapa apa sih, Cak? Oh, yang kemudian dimakan tadi. Ketika ada rantai makanan, ada rumput dimakan. Rumput dimakan apa? Belalang dimakan ular dimakan orang. Itu kan populasi dari rumput. Rumput dimakan belalang dimakan ular dimakan
J. Kok? Jenisnya apa saja ini? Ada jamur, ada beri. Kalau bilang namanya apa? Plankton. Bisa dibagi semuanya? Tadi udah belajar tentang ada rantai makanan di laut, di sawah, di kebun. Puput mau bertanya, apa yang kalian sukai? Apa yang kalian sukai? Dari pertama kali Puput menjelaskan tentang rantai makanan sampai dengan yang sekarang. Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian sukai? Apakah videonya? Menarik tidak? Apakah dengan video tersebut kalian dapat memahami materi lebih mudah? Bisa? Enak belajar pakai video? Suka? Happy hari ini? Mengajak kalian untuk menyanyi. Kan tadi kan kita sudah bicara tentang kebun, sawah, kebun. Puput mau mengajak kalian untuk menyanyi. Harusnya kalian sudah hafal semua. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Mas Rafa hafal? Kok Mas Rafa hanya gini-gini saja? Hafal tidak? Mas Rafa, hafal tidak? Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Supaya semangat, ayo kita semuanya berdiri. Semangat berdiri semuanya. Ayo gerakan. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Harus yang lebih semangat. Ya, ulangi lagi ya. Coba dilepaskan dulu. Bukunya dilepaskan, pensilnya, pulpennya dilepaskan. Sambil peregangan. Peregangan gimana? Biar gak pegel. Ya? Siap? 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Itulah pembelajaran pada hari ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Oke kan? Masih ada ibas lagi di pertemuan selanjutnya di waktu nanti ke depannya. Oke kan anak-anak? Terima kasih sudah bersama Puput hari ini. Terima kasih atas ayo Mas Rafa dan Mas Raska, ya. Terima kasih sudah kejadian yang baik. Anak baik tidak hari ini? Baik tidak? Anak baik tidak? Mas Alvin yang baik tidak? Ada yang baik. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, tadi pagi Puput sudah meminta untuk yang datang terlebih dahulu untuk berdoa membuka pembelajaran. Tapi siapa yang datang paling belakang? Siapa? Mas Alvin.
Dia